وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلا فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجه. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 2 waktu masuk ke rumah untukku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jika aku mendatangi rumah beliau sementara beliau sedang sholat, maka beliau berdehem kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa fi riwayat Imam Muslim min hadis Zaid bin Thabit anna Rasulullah SAW qala ya ayuhan nasu sallu fi buyutikum fa inna afdal salatil mar'i fi baitihi illa maktubah. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, salatlah salat sunnah di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya salat seseorang yang afdal itu yang dilakukan di rumahnya kecuali salat wajib. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qultu li Bilalin kaifa ra'aita Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusalluna alaihi wa huwa yusalli qala yaqulu hakada wa yabsata kaffahu akhrajahu Abu Dawud Sajistani wa Abu Isa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku bertanya kepada Bilal, bagaimana kamu melihat cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam di waktu mereka memberi salam kepadanya saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat? Bilal menjawab, beliau menjawabnya seperti ini. Bilal membentangkan telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi menilainya sahih. Wa an Abi Qatada radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamata binti Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama ahmalaha muttafaqun alaih wa li Muslimin wa huwa yu'minu an-nasa fil masjid. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab. Bila sujud, maka beliau meletakkan Umamah di bawah, dan bila berdiri, beliau menggendongnya lagi. Muttafaqun alaih. Bainama nahnu nantadiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhahri aw al-'asr wa qad da'a Bilal li yusallati idza kharaja alaina Umamatu binti Abi Asr ala unuqihi. Dalam riwayat yang sahih, ketika kami sedang menanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat duhur atau asar, sementara Bilal telah mengumandangkan adzan sholat, tiba-tiba beliau keluar menemui kami sambil membawa Umamah di lehernya. Ufi riwayat Imam Muslim an Abi Qatada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ammun nasa wa Umamatu ala unuqi. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami orang-orang sedang Umamah berada di leher. Sunnatul Fajr fadluha waradat iddatu ahaditha fi fadli al-muhafadati ala sunnatil fajr nadhkuruha fima yali. Salat sunnah fajar, keutamaannya banyak hadis yang menjelaskan betapa besar keutamaan menjaga dan tetap istiqomah melakukan salat sunnah fajar itu. Di sini kami akan menyebutkan beberapa keutamaan salat sunnah fajar. Di antaranya adalah sebagai berikut. An Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rak'atain qabla salat al-fajr qala huma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a. Rawahu Imam Ahmad wa Muslim wa Abu Isa Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha,
bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menerangkan keutamaan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat fajar. Baginda bersabda, "Kedua rakaat itu lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya." Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Tirmizi. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tad'u raq'atal fajri wa in taradatkum al khail. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Baihaqi wa Tahawi. Wa ma'na al hadits la tatruku raq'atal fajri mahma ishtadda al adu hatta walau kana mutaradah al adu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan engkau tinggalkan kedua rakaat sunnah fajar itu, meskipun kamu dikejar oleh tentara berkuda." Hadis riwayat Abu Dawud, Baihaqi, dan Tahawi. Pengertian hadis ini yaitu hendaknya 2 rakaat sunnah fajar itu jangan sekali-kali ditinggalkan, sekalipun waktu itu dikejar-kejar musuh. Wa an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat lam yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil ashadda muahidatan ma'na mawadibah min rak'ataini qabla as-subh. Rawahu Syaikhain wa Imam Ahmad wa Abu Dawud Sajistani. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat-salat sunnah itu tidak serajin ketika mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Abu Dawud. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i. Wali Ahmad wa Muslim anha qalat ma ra'aituhu ila syai' minal khair asra'a minhu ila rak'atain qabla al-fajri. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu rajin dan cepatnya mengerjakan suatu kebaikan sebagaimana rajin dan cepatnya melakukan 2 rakaat sebelum fajar." Takhfifuha al-ma'rufu min hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam innahu kana yukhaffifu al-qira'ata fi raka'atil fajr. Keringanan dalam sunnah fajar yang terkenal dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bahwa beliau suka meringankan bacaan dalam kedua rakaat sunnah fajar. Fa'an Hafsah zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atain al-fajr qabla as-subh fi baiti yukhaffifuhuma jiddan. Qala Nafi' wa kana Abdullah يعني ابن عمر يخففهما كذلك. رواه Imam Ahmad wa Syaikhain. Dari Hafsah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat fajar sebelum subuh di rumahku dan beliau melakukannya cepat sekali. Nafi' berkata, Abdullah bin Umar juga melakukannya dengan cepat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atain qabla al-ghadati fayukhaffifuhuma hatta inni la asyukku aqra'a fihima bi Fatihatil kitab amla. Rawahu Ahmad wa ghairuh. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebelum subuh dan melakukannya dalam waktu yang singkat. Karena demikian cepatnya sampai-sampai aku ragu apakah dalam 2 rakaat itu
beliau membaca surat Al-Fatihah atau tidak. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Wa an Aisyah زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب رواه إمام أحمد والنسائي والبيهقي والطحاوي. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kedua rakaat sebelum salat subuh itu hanyalah sekadar untuk membaca Al-Fatihah belaka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, Baihaqi, Malik dan Tahawi. Ma yaqra'u fiha yustahabbul qira'ah fi raq'atal fajri bil waridi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad warada anhu fiha ma ya'ti. Surah-surah yang dibaca dalam melakukan salat sunnah fajar itu disunahkan pula membaca surah-surah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis-hadis yang menerangkannya yakni sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha zazun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qalat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fi raq'atal fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yusirru biha rawahu Ahmad wa Tahawi wa kana yaqra'uhuma ba'dal Fatihah li annahu la salata biduniha kama taqaddam. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kedua rakaat fajar membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas serta dibaca secara perlahan-lahan, yaitu dengan cara tidak menyaringkan suara. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tahawi. Tentu saja beliau membaca surat tadi itu setelah surat Al-Fatihah, sebab sebagaimana yang diuraikan tadi, salat itu tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Wa anha Aisyah زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعم السورتان هما كان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد وابن ماجه. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua surah itu merupakan sebaik-baik surah. Beliau membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas dalam masing-masing salat itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa an Jabir anna rajulan qama faraka'a raq'atal fajri faqara'a fil ula qul ya ayyuhal kafirun hatta inqadatis surah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadza abdun arafa rabbahu wa qara'a fil akhirah qul huwallahu ahad hatta inqadatis surah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hada abdun amana bi rabbih qala Talhah fa ana uhibbu an aqra'a bihatain as-suratain fi hatain ar-rak'atain rawahu Ibnu Hibban wa Tahawi. Dari Jabir diterangkan bahwa ada seorang yang salat sunnah sebelum subuh dan dalam rakaat pertama ia membaca surat Al-Kafirun sehingga selesai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah hamba yang mengenal Rabb-nya. Dalam rakaat yang penghabisan ia membaca surat Al-Ikhlas sehingga selesai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, inilah hamba yang beriman kepada Rabb-nya. Talhah berkata, oleh karena itulah saya gemar membaca kedua surah itu dalam kedua rakaat ini. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tahawi. Wa an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'a fi rak'atain al-fajr qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wallati fi Ali Imran ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum rawahu Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kedua rakaat fajar itu membaca. Maksudnya pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, beliau membaca ayat berikut. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Dan katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Hadis riwayat Imam Muslim. Ad-doa ba'da faragha minha. Doa setelah selesai sunnah fajar. Waqala Imam An-Nawawi fil Adhkar, ruwaina fi kitab Ibn Sinni an Abil Malih wasmuhu Amir ibnu Usamah an abihi annahu shalla raka'atal fajri wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qariban raka'ataini khafifataini thumma sami'ahu yaqul wa huwa jalis Allahumma Rabbi Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar thalatha marrat. Wa ruwaina fihi an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala sabihah yaumil jumu'ah qabla salatil ghadah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih thalatha marrat ghafarallahu ta'ala dunubahu walau kanat mathla zabadil bahr. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menerangkan, diriwayatkan kepada kita dalam kitab Ibnu Sunni dari Abul Mali yang namanya sendiri ialah Amir bin Usamah dari ayahnya, bahwa ayahnya itu mengerjakan salat fajar 2 rakaat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat yang berdekatan dengannya sebanyak 2 rakaat yang singkat. Disebabkan mengerjakan salat berdekatan, maka dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca bacaan sambil duduk setelah selesai mengerjakan salatnya itu. Ya Allah, Rabb Jibril, Israfil, Mikail, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mohon pelindunganmu dari siksa api neraka sebanyak 3 kali. Dalam kitab itu diriwayatkan kepada kita dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa membaca pada pagi hari Jumat sebelum melakukan salat subuh, aku mohon ampun kepada Allah yang tiada Rob kecuali Dia yang maha hidup dan mengatur makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali, maka Allah Ta'ala mengampuni semua dosanya walau sebanyak buih lautan. Iddaja' ba'da salat sunnah al-fajr. Berbaring sesudah salat sunnah fajar. Qalat Aisyah zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a rak'atain al-fajr iddaja' ala shakl ayman. Rawahu jama'ah. Rawahu aidan anha Aisyah zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atain al-fajr fa in kuntu na'imatan iddaja' wa in kuntu mustaiqidatan haddatsani. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila telah selesai melakukan 2 rakaat fajar, lalu berbaring atas pinggang kanannya. Hadis riwayat jamaah. Mereka meriwayatkan pula bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila telah selesai melakukan 2 rakaat fajar, jika aku masih tidur, beliau pun berbaring lagi, dan jika aku telah bangun, beliau pun bercakap-cakap denganku. وقد اختلف في حكمه اختلافا كثيرا، والذي يظهر أنه مستحب في حق من صلى السنة في بيته دون من صلاها في المسجد. وقال حافظ ابن حجر في الفتح: وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر أنه كان يحسب ما يفعله في المسجد. أخرجه ابن أبي شيبة انتهى. وسئل عنه الإمام أحمد فقال:
ma af'aluhu wa in fa'alahu rajulun fahasan. Tentang hukum berbaring itu, banyak sekali perselisihan pendapat di antara para ulama. Hanya yang lebih kuat, yakni bahwa berbaring itu disunnahkan bagi orang yang melakukan salat sunnah fajar di rumahnya, dan tidak disunnahkan bagi orang yang melakukannya di masjid. Al-Hafidh berkata dalam kitab Fathul Bari, sebagian ulama menetapkan sunnah bila dilakukan di rumah, bukan di masjid. Hal ini berpedoman kepada apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan pendapat demikian dikuatkan oleh sebagian ulama kita dengan alasan bahwa belum ada sebuah riwayat pun yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya di masjid. Bahkan ada cerita yang benar-benar terjadi bahwa Ibnu Umar pernah melempari seseorang yang melakukannya di masjid. Demikianlah keterangan yang dikeluarkan oleh Ibnu Abu Syaibah. Imam Ahmad ketika ditanya mengenai berbaring itu, ia berkata, aku sendiri tidak berbuat demikian itu. Tetapi jikalau ada orang yang melakukannya, maka itu pun baik. Qada'uha, mengqadha salat sunnah fajar. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yusalli rak'atain al-fajr hatta tatla'u asy-syamsu falyusalliha. Rawahu al-Baihaqi. Wa qala al-Imam an-Nawawi wa isnaduhu jayyid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belum mengerjakan salat 2 rakaat fajar sampai matahari terbit, maka hendaklah mengerjakannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Dawud. Imam Nawawi berkata bahwa sanad hadis itu adalah baik. Wa an Qais bin Umar annahu kharaja ila subh فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يكن ركعتين الفجر فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الصلاة فأخبره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. Dan dari Qais bin Umar, ia keluar masjid untuk melakukan salat subuh. Dan di sana terdapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan salat subuh. Sedang ia sendiri belum mengerjakan 2 rakaat sunnah fajar. Ia pun langsung mengerjakan salat subuh bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai, ia berdiri lagi dan mengerjakan salat sunnah fajar 2 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan melewatinya dan bertanya, salat apakah yang dilakukannya tadi? Dia menjawab, mengerjakan qadha salat sunnah fajar. Nabi SAW diam saja dan tidak memberikan teguran sesuatu pun. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Ashabus Sunan kecuali Nasa'i. Al-Iraqi berkata bahwa sanad hadis ini adalah baik. Wa rawa Ahmad wa Syaikhani an Imran bin Husain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi masirin lahu fanamu an salatil fajri fastaiqadu biharri syamsi fartafa'u qalilan hatta istaqallati syamsu thumma amara muaddzinan fa'adzana fasalli rak'atain qabla al-fajri thumma aqama thumma shallal fajra. Wa ma'na istaqallati syams ay tahulu hatta irtafa'ati syams. Wa dhahirul ahadith annaha tuqda qabla tulu'i syamsi wa ba'da tulu'iha sawa'un kana fawatuha li'udrin aw li ghairi udrin wa sawa'un fatat wahdaha aw ma'as subhi. Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim juga meriwayatkan dari Umar bin Husain, Nabi SAW pada suatu ketika sedang dalam bepergian. Sekalian sahabat sama tertidur sampai tidak sempat melakukan salat fajar subuh. Mereka sama-sama bangun di saat matahari sudah terbit. Mereka pun lalu berjalan sedikit sampai matahari agak tinggi. Kemudian beliau SAW menyuruh seseorang muadzin untuk berdiri melakukan azan.
dan seterusnya, lalu melakukan 2 rakaat sunnah sebelum fajar dan iqomat setelah melakukan salat subuh fajar. Hadis-hadis di atas itu menyatakan bahwa salat sunnah fajar boleh diqadha sebelum terbit matahari ataupun sesudahnya, meskipun keterlambatannya disebabkan adanya uzur atau lainnya. Bahkan mengqadha tersebut tetap dibolehkan, meski keterlambatan itu hanya salat sunnah fajar itu atau bersamaan dengan salat subuh. Sunnatul dhuhri. Salat sunnah zuhur. Warada fi sunnati adh-dhuhri anha 4 raka'atin aw 6 aw 8 wa ilaika bayanuha mufassalan ma warada fi annaha 4 raka'atin. Dalam salat sunnah zuhur itu banyak keterangan hadis yang berbeda-beda mengenai jumlah rakaatnya. Ada yang mengatakan 4, 6, dan 8 rakaat. Jelasnya adalah sebagaimana keterangan berikut ini. An Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qal hafidtu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح رواه Imam Bukhari. Hadis yang meriwayatkan 4 rakaat dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, aku ingat dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 10 rakaat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya, 2 rakaat sudah isya di rumahnya pula, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa 'anil Mughirah ibni Sulaiman qala sami'tu ibna Umar yaqul kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla yada'a rak'atain qabla adh-dhuhri wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'dal maghrib wa rak'atain ba'dal isya wa rak'atain qabla subhi. Rawahu Ahmad bisanad jayyid. Dan dari Mughirah bin Sulaiman berkata, aku mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudahnya, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Ma warada fi annaha 6. Hadis yang meriwayatkan 6 rakaat. An Abdullah ibn Shaqiq qala sa'altu Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha an salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana yusalli qabla adh-dhuhri 4 wa 2 ba'daha. Rawahu Imam Ahmad wa Muslim wa ghairuhuma. Dari Abdullah bin Syaqiq berkata, aku bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha perihal salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan lain-lain. An Habibah binti Abi Sufyan zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla fi yawmin wa lailatin 12 rak'atan baniya lahu baitun fil jannah 4 qabla adh-dhuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isya'i wa rak'atayn qabla salat al-fajr. Rawahu Abu Isa Tirmidzi wa qala hasanus sahih. Rawahu al-Muslim mukhtasaran. Dan dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat dalam setiap harinya 12 rakaat, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Hadis riwayat At-Tirmidzi, katanya hadis ini hasan sahih. Dan Imam Muslim meriwayatkannya secara ringkas. Ma warada fi annaha 8 raka'atin.
Hadis yang meriwayatkan 8 rakaat. An Ummi Habibatin zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harramallahu al-lahmuhu 'ala an-nar. Rawahu Imam Ahmad wa ashabus sunan wa sahahahu at-Tirmidzi. Dari Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat pula sesudahnya, maka Allah mengharamkan dagingnya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Fadlul arba'in qabla ad-duhri. An Abi Ayyuba al-Ansari annahu kana yusalli 4 rak'atin qabla ad-duhri faqila lahu innaka tudimu hadhihi as-salah faqala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu fasa'altuhu faqala innaha sa'ah tuftahu fiha abwabus sama' fa ahbabtu ayyurfa'ali fiha amalun salihun. Rawahu Ahmad wa sanaduhu jayyidun. Keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur. Dari Abu Ayyub al-Ansari bahwa ia pernah mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Ketika itu ia ditanya, mengapa engkau selalu mengerjakan salat sunnah ini? Ia menjawab, aku melihat Rasulullah SAW selalu mengerjakannya. Lalu aku pun bertanya seperti itu, dan beliau menjawab, sesungguhnya ada suatu saat di mana semua pintu langit dibuka. Maka aku ingin sekali bahwa pada saat itu ada suatu amal kebaikanku yang naik ke sana. Hadis riwayat Imam Ahmad dan sanadnya baik. Wa an Aisyata radhiyallahu anha ummul mu'minin zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla ad-duhri wa rak'atain qabla al-fajri ala kulli hal. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Wa ruwiya anha annahu kana yusalli qabla ad-duhri arba'an yutilu fihinna al-qiyama wa yuhsinu fihinna ar-ruku' was-sujud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum fajar, walau dalam keadaan bagaimanapun. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum zuhur dengan memanjangkan berdiri di dalam ke-4 rakaat itu serta membaguskan pula ruku dan sujudnya. Wala tu'arida baina ma fi hadis Ibn Umar min annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atayn wa baina baqi al-hadith al-akhir min annahu kana yusalli 4. Qala Hafidh fi al-Fath wal aula ay yuhmala ala halaini fakana taratan yusalli ithnatain wa taratan yusalli 4 wa qila huwa mahmulun ala annahu kana fil masjid yaktasiru ala rak'ataini wa fi baitihi yusalli 4 wa yuhtamalu annahu kana yusalli idha kana fi baitihi rak'atain thumma yakhruju ilal masjid fayusalli rak'atain fara'a ibnu Umar ma fil masjid duna ma fi baitihi wattala'at Aisyah alal amrain wa yuqawwil awwal ma rawahu Ahmad wa Abu Dawud fi hadithi Aisyah kana yusalli fi baitihi qabla ad-duhri 4 thumma yakhruju. Qala Abu Ja'far at-Tabari al-arba'u kanat fi kathir min ahwalihi warraq'atani fi qaliliha. Antara hadis riwayat Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengerjakan salat 2 rakaat sebelum zuhur
Sementara hadis-hadis lainnya menegaskan bahwa yang dikerjakannya itu adalah 4 rakaat. Kalau dikaji lebih mendalam, sebenarnya tidak ada pertentangan, karena masing-masing meriwayatkan apa-apa yang dilihatnya sendiri-sendiri. Al-Hafidz berkata dalam kitab Fathul Bari bahwa sebaiknya kedua macam hadis itu ditafsirkan dalam 2 keadaan, yakni kadang-kadang Nabi SAW mengerjakan 2 rakaat dan kadang-kadang 4 rakaat. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa kedua macam hadis itu dianggap bahwa apabila beliau sedang ada di masjid, maka dikerjakanlah yang pendek, yaitu 2 rakaat. Sedang apabila di rumah, maka beliau mengerjakan 4 rakaat. Mungkin juga Nabi SAW mengerjakan salat sunnah yang 2 rakaat di rumahnya, lalu keluar ke masjid dan di sana beliau menambahkan 2 rakaat lagi. Jadi menurut penglihatan Ibnu Umar, Nabi SAW hanya mengerjakan 2 rakaat, sebagaimana yang terlihat di masjid. Sedang yang di rumah tidak diketahuinya, padahal Aisyah mengetahui kedua-duanya, yakni 2 rakaat di dalam rumah dan 2 rakaat di dalam masjid. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dalam hadis Aisyah yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mengerjakan salat di rumahnya sebanyak 4 rakaat sebelum duhur. Lalu beliau keluar ke masjid. Sementara itu, Abu Ja'far At-Tabari berpendapat bahwa Rasulullah SAW dalam banyak hal mengerjakan salat sunnah sebelum duhur 4 rakaat dan jarang sekali mengerjakannya sebanyak 2 rakaat. Wa idza shalla 4 qablaha aw ba'daha al-afdalu أن يسلم بعد كل ركعتين ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه أبو داود بسند الصحيح. Apabila seseorang itu mengerjakan salat sebanyak 4 rakaat, baik sebelum zuhur ataupun sesudahnya, maka yang lebih utama adalah agar memberi salam setiap selesai 2 rakaat. Sekalipun sah juga kiranya ia meneruskan 4 rakaat dengan sekali salam. Hal ini berpedoman kepada sabda Rasulullah SAW. Salat sunnah malam ataupun siang itu ialah 2 rakaat, 2 rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Qada'u sunnatul dhuhr. An Aisyah ummul mu'minin zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli 4 qabla dhuhri salahunna ba'daha. Rawahu Abu Isa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharibun. Rawahu Ibnu Majah wa anha zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatahu 4 qabla dhuhri sallahunna ba'daha rak'ataini ba'da dhuhri. As-sunnah qabli ya'tamad waqtaha ila akhir waqtal faridah. Mengqadha kedua salat sunnah zuhur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW jikalau ketinggalan salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau mengerjakan salat sunnahnya sesudah zuhur. Hadis riwayat Abu Isa At-Tirmidzi, katanya hadis ini hasan gharib. Ibnu Majah meriwayatkan pula bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW itu ketinggalan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau melakukannya sesudah mengerjakan sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Perlu diketahui bahwa salat-salat sunnah rawatib sebelum salat fardu itu waktunya terus berlangsung sampai habisnya waktu salat fardu yang bersangkutan. Hada fi qada'ir ratibatil qabliyah, amma qada'ur ratibah al-ba'diyah faqad ja'a fihi ma rawahu Ahmad an Ummi Salamah qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duhra wa qad utiya bimalin faqa'ada yaqsamuhu hatta atahu al-muadzin bil asr fa shalla al-asra thumma sarafa ilayya wa kana yaumi faraka'a rak'ataini khafifataini faqulna
ma hatani arak'atani ya Rasulullah umirta bihima? Qala la walakinnahuma rak'atani kuntu arka'uhuma ba'da dhuhri fashaghalani qasmu hadal mal hatta ja'al muadzin bil asri fakarih an ada'ahuma. Fi ba'di riwayat faqulta ya Rasulullah ataqdihima idza fata? Qal la. Qala al-Baihaqi hiya riwayah dha'ifah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud bilafdi akhar. Uraian di atas adalah yang berkenaan dengan qadha salat sunnah rawatib qabliyah sebelum fardu. Adapun yang berkenaan dengan qadha salat rawatib ba'diyah sesudah fardu, maka dapatlah dikemukakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Ummu Salamah berkata, Rasulullah SAW mengerjakan salat zuhur. Kemudian beliau didatangkan atau dihadapkan harta ghanimah. Beliau pun duduk sambil membagi-bagikan harta itu, sehingga terdengarlah suara muadzin untuk salat asar. Kemudian beliau mengerjakan salat asar. Setelah selesai salat asar, beliau kembali ke rumahku, karena hari itu adalah gilirannya di tempatku. Rasulullah SAW terus mengerjakan salat 2 rakaat yang ringan sekali. Aku pun bertanya, salat apakah 2 rakaat tadi, wahai Rasulullah? Apakah engkau menerima perintah baru atau wahyu? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Ini hanya sebagai ganti kedua rakaat yang biasa aku kerjakan sesudah zuhur. Tadi aku sedang sibuk membagi harta sampai tiba waktu salat asar. Maka aku pun tidak suka meninggalkan kedua rakaat tadi, sehingga aku mengqadha'nya sekarang ini. Dalam riwayat lain diterangkan bahwa Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami juga akan mengqadha' seperti engkau tadi apabila ketinggalan? Nabi SAW menjawab, tidak. Akan tetapi perlu diketahui bahwa riwayat ini dhaif. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, serta Abu Dawud dengan lafaz yang berbeda. Sunnatul Maghrib. Yusannu ba'da salatil maghrib salatu rak'ataini lima taqaddama an Ibni Umar annahuma minas salatil lati lam yakun yada'uha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma yustahabbu fiha yustahabbu fi sunnatil maghribi ay yaqra'a fiha ba'dal fatihah bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa an Ibni Mas'udin annahu qala ma uhsi ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghribi wa fi rak'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasanahu. Wa kadha yustahabbu an tu'adda fil baiti fa am Mahmud ibn Labidin qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Abdil Ashhali fasalla bihimul maghrib falamma sallama qal irka'u hataini rak'ataini fi buyutikum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa taqaddama annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusallihima fi baitihi. Salat sunnah maghrib. Sesudah salat maghrib disunnahkan melakukan salat sunnah 2 rakaat, sebagaimana tersebut dalam hadis Ibnu Umar bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Surah-surah yang sunnah dibaca dalam salat sunnah maghrib itu disunnahkan membaca surat Al-Kafirun sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, rasanya tidak dapat aku hitung betapa seringnya aku mendengar Rasulullah SAW dalam 2 rakaat salat sunnah sesudah salat maghrib dan 2 rakaat sunnah sebelum fajar, bahwa beliau membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Demikian pula disunnahkan
supaya salat sunnah ini dikerjakan di rumah masing-masing, berdasarkan sebuah hadis dari Mahmud bin Lubaid yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Bani Abdul Ashhal. Di sana beliau mengerjakan salat maghrib dan terus pula mengerjakan salat sunnah sesudah maghrib itu. Kemudian beliau bersabda, kerjakanlah kedua rakaat sudah maghrib ini di rumahmu masing-masing. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Nasai. Selain itu juga ada keterangan-keterangan yang lalu yang menjelaskan bahwa beliau selalu mengerjakan salat sunnah sesudah maghrib itu di rumahnya. As-sunanu ghairu muaqqadah. Ma taqaddama min as-sunani ar-rawatibi yata'aqqadu ada'uhu wa baqiyat sunan ukhra ratibatun yandubu al-itanu biha ghaira ta'qidin. Nadhkuruha fima yali. Salat-salat sunnah bukan muakkad. Uraian yang di muka itu adalah mengenai salat-salat sunnah rawatib yang muakkad, yakni diperkuat serta dianjurkan betul-betul melakukannya. Di samping itu masih ada lagi sunnah-sunnah rawatib yang sifatnya bukan muakkad. Jadi anjuran mengerjakannya tidaklah begitu diperkuat. Berikut ini adalah perinciannya. Rak'atani au arba'un qabla al-asri. Wa qad warada fiha iddatu ahaditha mutakallimun fiha walakin likathrati turukiha yu'ayyidu ba'duha ba'dan. Faminha hadith Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasannahu wa Ibnu Hibban wa sahahahu wa kada sahahahu Ibnu Khuzaimah. Wa minha hadithu Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asri arba'an yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslim 'alal malaikah al-muqarrabina wa nabiyyina wa man tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin. Rawahu Ahmad wa Nasai wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hassanahu. Wa ammal iqtisar ala rak'ataini faqat fadaliluhu umumu qawlihi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salatun. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Banyak hadis mengenai soal ini, tetapi yang menjadi buah perbincangan disebabkan banyaknya jarul riwayat dalam masalah ini. Dengan demikian, sebagian riwayat dapat menguatkan riwayat yang lainnya. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah merahmati seseorang yang mengerjakan salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Tirmidzi menganggapnya sebagai hadis hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dianggapnya sebagai hadis sahih. Demikian pula Ibnu Khuzaimah. Hadis lainnya lagi menerangkan Nabi SAW mengerjakan salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Pada tiap-tiap 2 rakaat beliau membaca salam untuk malaikat muqarrabin, para nabi dan semua pengikutnya dari kalangan kaum muslimin dan mukminin. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Adapun menyingkat salat sunnah sebelum asar itu menjadi 2 rakaat saja, maka dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi, di antara 2 azan itu ada salat sunnah. Raka'atani qabla maghrib. Rawahu Bukhari an Abdullah bin Mughaffal an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla maghrib sallu qabla maghrib thumma qala fi thalathati liman syaa karihata an yattakhidaha an-nasu sunnah. Wa fi riwayah li Ibn Hibban an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla maghrib rak'ataini. Wa fi Muslim an Ibn Abbas qala kunna nusalli rak'ataini qabla ghurubi syamsi
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. وقال حافظ ابن حجر في الفتح: ومجموع أدلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر. 2 rakaat sebelum maghrib. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Nabi SAW bersabda, kerjakanlah salat sebelum maghrib dan kerjakanlah salat sebelum maghrib. Dan pada kali ketiga beliau SAW bersabda, bagi siapa yang suka. Beliau bersabda demikian karena dikhawatirkan bahwa ia akan dianggap menjadi sunnah muakkad oleh umat Islam. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi SAW mengerjakan salat 2 rakaat sebelum maghrib. Muslim juga meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, kami salat 2 rakaat sebelum maghrib dan Rasulullah SAW melihat perbuatan kami itu, tetapi tidak menyuruh dan tidak pula melarang sesuatu apapun kepada kami. Al-Hafidh berkata dalam kitab Fathul Bari bahwa dalil-dalil yang tersebut itu menunjukkan keutamaan keringanan salat sunnah sebelum maghrib tadi, seperti halnya salat sunnah fajar. Sunnatul Isya taqaddama minal ahadithi ma yadullu ala sunniyatir raq'ataini ba'dal isya'i. Raq'atani qablal isya' lima rawahul jama'ah min hadith Abdullah bin al-Mughaffal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam baina kulli adanaini salatun thumma qala fi thalithah liman sya'a. Ibn Hibban min hadits Ibn Zubair anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadayha raq'atani. Istihbabul fasli bainal faridah wan nafilah bimiqdari khatmis shalah an rajulin man ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal asra faqama rajulun yusalli fara'ahu Umar faqala lahu ijlis fa innama halaka ahlul kitabi annahu lam yakun li salatihim faslun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana ibnul Khattab rahu Ahmad bisanadin sahihin. Salat sunnah Isya. Sudah dijelaskan di muka beberapa hadis yang menerangkan sunnahnya salat 2 rakaat sesudah Isya itu. 2 rakaat sebelum Isya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Nabi SAW bersabda, antara kedua adzan itu ada salat sunnah. Antara kedua adzan itu ada salat sunnah. Ketika beliau bersabda untuk ketiga kalinya, maka sabdanya diteruskan dengan untuk siapa saja yang menyukainya. Demikian pula berdasarkan hadis Ibnu Hibban dari Ibnu Zubair bahwa Nabi SAW bersabda, tiada suatu salat fardu pun, melainkan sebelumnya itu tentu ada 2 rakaat sunnah. Sunnah memisahkan antara salat fardu dan salat sunnah sekadar cukup 1 salat. Seseorang yang termasuk sahabat Nabi SAW berkata, Rasulullah SAW mengerjakan salat asar. Setelah selesai ada seseorang yang berdiri untuk mengerjakan salat sunnah. Hal ini dilihat oleh Umar dan ia pun lantas berkata, duduklah dahulu. Sesungguhnya yang menyebabkan kerusakan ahlul kitab dahulu adalah karena mereka tidak suka memisahkan antara salat fardu dan salat sunnahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, benar ucapan Umar bin Khattab itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih.